Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ada yang menyamakan Cak Imin bergabungnya dengan Anies Baswedan disamakan, diasosiasikan dengan Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Wahab Hasbuloh dulu ketika beliau berdua bergabung dengan Partai Masyumi dan juga ketika Mbah Wahab bergabung dengan Partai Nasakom. Dikatakan bahwa langkah Cak Imin bergabung dengan Anies tidak jauh berbeda sebagaimana dulu langkah politik Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Wahab Hasbuloh tersebut. Dalam yang semuanya dikatakan dalam konteks mempersatukan umat Islam. Nah, saya risih dengan asosiasi dan pernyataan tersebut. Mengapa risih? Ya karena tentu situasi politik dan tujuan besarnya sangat berbeda besar pula. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbuloh ketika itu bergabung dengan Partai Masyumi pada awal-awal kemerdekaan tahun 1945-an. Itu karena memang pada saat itu tidak ada partai yang lain wadah umat Islam, wadah organisasi ormas-ormas Islam kecuali Masyumi. Jadi kalau tidak bergabung di situ, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbuloh dan NU mau bergabung di mana lagi? Nanti tidak kalau tidak bergabung, nanti tidak punya peran ambil bagian bagaimana ikut mengelola pemerintahan itu. Ya. Jadi jauh berbeda. Situasi politiknya dan motivasinya jelas berbeda. Apakah Cak Imin hari ini bergabung dengan PKS, bergabung dengan Anies Baswedan? Apakah karena tidak ada partai yang lain yang memungkinkan umat Islam, memungkinkan warga Nahdliyin untuk bergabung, untuk berperan di dalam membangun negara ini melalui jalur politik? Kan tidak ada loh, banyak partai yang lain kok. Dan partai-partainya juga semuanya anggotanya juga umat Islam banyak. Ada tidak hanya partai yang berbau nasionalis, tuh partai-partai yang berbau agama juga. Artinya sama sekali tidak relevan kalau menyamakan kondisi situasi politik pada saat itu Mbah Hasyim bergabung dengan Masyumi, kemudian Mbah Hasyim menjadi pimpinan Masyumi, dengan ketika hari ini Cak Imin bergabung dengan Anies Baswedan. Jauh bagaikan langit dan bumi situasi dan politiknya. Yang kedua, ketika Mbah Wahab Hasbuloh pada tahun sekitar 50-an bergabung dengan Nasakom. Dan itu pun tidak lama. Ketika kemudian pada perkembangannya tokoh-tokoh NU dipecundangi, diakalin suaranya saja, tetapi perannya kemudian dipinggirkan. Pada rapat-rapat khusus Masyumi, YGNU dilecehkan. Kemudian NU dengan serta-merta tidak lama mengundurkan diri. Mundur dari Partai Masyumi, membuat partai baru, membuat partai sendiri yang disebut Partai NU. Dan kemenangan besar pun terjadi setelah NU mendeklarasikan diri menjadi partai politik pada tahun 50-an. Yang tadinya ketika bergabung dengan Masyumi hanya memperoleh sekitar 7 atau 8 kursi, ketika mendirikan partai sendiri, Partai NU, kursinya kemudian jauh sangat besar, bertambahnya sekitar 48 kursi kalau nggak salah, dan hanya selisih tidak sampai 7 atau 8 kursian dengan Masyumi. Sementara Masyumi dibuaki kursinya itu dengan banyak ormas-ormas agama yang lain, ormas Islam. Ya. Oke ya, itu satu. Yang kedua, ketika Mbah Wahab Hasbuloh kemudian memutuskan bergabung dengan Nasakom. Nah,
pada akhirnya Bung Karno justru membubarkan Partai Masyumi pada akhir tahun atau pada pertengahan tahun 1950-an. Mengapa Masyumi dibubarkan? Karena terlibat dengan sejumlah gerakan pemberontakan terhadap negara, Permesta, PR, RI, DI, TII. Soekarno membuat langkah tegas membubarkan itu, dan NU sudah punya partai sendiri, Partai NU, dan sudah lebih dulu keluar dari Partai Masyumi. Nah, setelah itu kondisi pemerintahan kita saat itu dengan sistem demokrasi terpimpin memang luar biasa dinamisnya. Dan akhirnya pada akhir tahun 50-an, pada tahun 1959, Bung Karno membuat keputusan dan kebijakan politik yang bisa dibilang sangat revolusioner, yakni menyatukan 3 kekuatan politik yang populer disebut dengan Nasakom, yakni kelompok nasionalis, agama, dan komunis atau PKI. 3 kekuatan partai politik inilah yang pada pemilu 1955 menjadi pemenang pemilu. Selain Partai Masyumi, tetapi Partai Masyumi kemudian dibubarkan oleh negara. Konsep penyatuan 3 unsur partai politik ini mendapatkan pertentangan yang sangat tegas, sangat keras dari sejumlah elemen di tanah air ini. Banyak yang kemudian mundur. Sementara kekuatan besar di tanah air ini didominasi oleh Partai Nasionalis atau PNI dan Partai Komunis Indonesia, PKI. Nah, Mbah Wahab Hasbuloh ketika itu mempunyai ijtihad politik. Seandainya kemudian NU, Partai NU ikut-ikutan mundur dari kontestasi politik negara saat itu, maka Mbah Wahab menyimpulkan negara dalam bahaya. Negara terancam dalam kungkungan dan cengkeraman Partai Komunis Indonesia. Oleh karena itulah kemudian Mbah Wahab, NU memutuskan untuk ikut bergabung dengan sistem pemerintahan Nasakom yang dibikin oleh Bung Karno. Dengan tujuan apa? Bukan menyetujui ide-ide dan gagasan politik Partai Komunis Indonesia, bukan. Tapi dalam rangka mencegah, menjagani agar Bung Karno tidak dikuasai, tidak dikendalikan oleh Partai Komunis Indonesia. Karena kalau ditinggalkan oleh Partai NU, NU ikut meninggalkan sistem pemerintahan Bung Karno, ketika itu dapat dipastikan bahwa Bung Karno akan disetir dan dikuasai oleh komunis, oleh Partai Komunis Indonesia yang saat itu memang lagi jaya-jayanya. Akhir tahun 50-an. Nah, itulah kemudian mengapa Mbah Wahab Hasbuloh memutuskan NU ikut bersama dengan pemerintahan Bung Karno dengan tujuan yang sangat mulia agar Bung Karno tidak dikuasai, tidak disetir oleh Partai Komunis Indonesia. Dengan masuknya NU di situ, NU ikut bisa mengontrol jalannya roda pemerintahnya Bung Karno. Bukan ingin bersekutu dengan Partai Komunis, ya. Nah, kalau Cak Imin kemudian bergabung dengan Anies, dengan PKS, kemudian digambarkan seperti itu ya sangat bertolak belakang 180 derajat. Apakah kalau kemudian PKB meninggalkan Anies, meninggalkan PKS, sistem pemerintahan kita, negara kita akan dikendalikan oleh PKS, akan dikendalikan oleh Anies? Ya tidak dong. Justru ketika Cak Imin kalau hari ini meninggalkan Anies, meninggalkan, hancurlah mereka, rampung urusan politik mereka. Bukan seperti ketika NU ketika itu meninggalkan Bung Karno, meninggalkan PKI, meninggalkan Nasakom. Kalau ketika itu NU meninggalkan Nasakom, ya sudah negara dalam cengkeraman PKI karena dua unsur partai itu. Ya, jauh berbeda. Nah, mestinya kalau dalam konteks kepentingan negara, sebagaimana apa yang telah diistihadkan secara politik oleh Mbah Hasyim dan Mbah Wahab ketika itu, mestinya Cak Imin demi kepentingan bangsa dan negara, demi kepentingan Nahdlatul Ulama atau kepentingan Nahdien ya, jangan NU salah. Mestinya yang dilakukan adalah satu meninggalkan Cak Imin, meninggalkan Anies, meninggalkan PKS.
Ah, begitu. Itu baru menyelamatkan Nahdliyin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.